Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang ciri-ciri ashabul hadits, ciri khusus dan sikap serta pandangan mereka sebagai benteng terhadap umat yang selalu menjaga dan mengawasi umat dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan di dalam agama. Nah, kita sampai pada ucapan Al-Imam As-Sabuni, wattafaqu ma'a dhalika 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhzaihim wa ib'adihim wa iqsaihim. Dan mereka ashabul hadis sepakat untuk di satu pendapat di atas pendapat yang mengatakan tentang mengalahkan ahlul bid'ah, dalam artian membantah setiap kebid'ahan yang muncul baik terdahulu maupun yang kini, dengan bantahan yang sesuai dengan kebid'ahan tersebut. Nah, mereka tidak pernah mendiamkan berbagai kebid'ahan yang muncul dan menyebar di tengah-tengah umat. Wa idlalihim wa ikhzaihim wa ib'adihim wa iqsaihim. Dan juga mereka sepakat atas pendapat yang mengatakan bahwa mereka menghinakan ahlul bid'ah wa ikhzaihim, dan mempermalukan mereka serta menjauhi mereka, wa iqsaihim, dan mengisolasi mereka. Jadi para ahlul bid'ah dijauhi, tidak dijadikan sebagai teman akrab, tidak pula dijadikan sebagai teman duduk untuk membahas
permasalahan-permasalahan agama. Wattaba'udi minhum wa min musahabatihim wa muasyaratihim. Demikian juga mereka berpendapat dan mereka ashabul hadis sepakat di atas pendapat tersebut bahwa mereka bersikap menjauh dari ahlul bid'ah, tidak berteman dan bergaul dengan mereka. Wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim. Dan mereka berpandangan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi dan memboikot ahlul bid'ah. Demikianlah ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Ya ikhwanna fid din, azzadallahu wa iyyakum. Sikap ashabul hadis adalah sikap yang sangat terang, sangat jelas. Tidak ada kesamaran pada jalan dan madhab mereka. Mereka mempunyai ketegasan-ketegasan yang terang berdiri di atas al-adillah dan nusus dalam menyikapi setiap bentuk penyimpangan. Karena mereka sadar benar bahwa membantah penyimpangan adalah lebih utama daripada berpuasa sunnah, lebih utama daripada sholat sunnah bagi dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah, jika seorang dia puasa sunnah itu untuk dirinya sendiri, dia sholat sunnah itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia membantah berbagai penyimpangan, maka itu adalah untuk umat. Maka tentu yang untuk umat adalah lebih baik daripada yang untuk diri sendiri. Iya. Naam. Sebab itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali ketika menjelaskan ucapan Al-Imam As-Sabuni ini, beliau memberikan keterangan. Lalu kata beliau, wa bil munasabati aqul, dan pada kesempatan ini aku katakan, inna ahlal bid'il an kathirun yamla'una al-arda wal iyadu billah. Bahwa ahlul bid'ah pada zaman sekarang ini banyak sekali mereka memenuhi seantero bumi ini. Wal iyadu billah. Ya, ini tersebar di mana-mana. Tersebarnya ahlul bid'ah itu karena meratanya kebodohan. Dan tidak ada yang berdiri untuk membantah mereka. Bahkan mungkin kerap kali mereka dengan cara mereka yang pandai berkamuflase itu diberikan panggung oleh kaum muslimin. Dijadikan tokoh, dijadikan da'i, diundang kemana-mana, diberikan panggung, mimbar-mimbar masjid, tempat-tempat mengajarkan ilmu, dipenuhi oleh mereka. Maka kata Syekh, inna ahlal bid'il an kathirun yamla'una al-arda. Ahlul bid'ah pada zaman sekarang ini banyak sekali memenuhi seantero bumi ini. Zaman sekarang, ini zaman siapa? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah. Berarti pada zaman kita ini ya, pada zaman kita ini. Kemudian kata beliau, wa nahnu la nahjurul jami', innama hum mahallu da'watina
nad'uuhum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka sikap kami, sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun itu tidak menjauhi mereka semuanya. Innamahum mahallu da'watina, karena mereka itu adalah objek dakwah kita. Nad'uuhum ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita mendakwahi mereka kepada Allah tentu dengan cara yang hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Pada umumnya ahlul bidah itu disikapi demikian pada umumnya. Kemudian kata beliau, wa amma ru'usul mudabbiratu wad du'atu ilal batil. Adapun tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya yang mengatur berbagai macam kebid'ahan ini, dan para da'inya yang menyeru kepada kebatilan, fi suhufihim wa majallatihim wa kutubihim wa asyritatihim, ya, seruan itu baik terdapat pada koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, kaset-kaset rekaman, muhadaratihim wa nadwatihim wa mawaqi'ihim. Begitu pula pada muhadarah itu bahasa Indonesianya apa? Penataran, seminar gitu ya, kurang lebih. Pada seminar-seminar mereka, pada ceramah-ceramah mereka, dan mawaqi'ihim, pada situs-situs mereka, YouTube. Ya, apalagi zaman sekarang ini zaman manusia berbicara seenaknya, dan sarana itu banyak. Sarana untuk menyebarkan kebid'ahan itu banyak sekali di zaman sekarang ini. Ya, situs-situs YouTube, Facebook, ya, Instagram, apalagi itu, Telegram, TikTok, ya, tuk-tuk, tuk-tuk tempat ngopi, ya. Nah, ya, apalagi banyak sarana-sarana yang dipakai untuk mereka dalam menyebarkan kebid'ahan mereka. Podcast atau apa itu namanya itu, yang sering undang-undang orang untuk untuk diwawancara itu. Nah, kemudian kata Syekh, kalau mereka ini, tokoh-tokoh mereka ini yang melalang buana dengan berbagai macam sarana untuk menyebarkan kebid'ahan dan mendakwahi manusia kepada kebid'ahan, haula'i yuharabuna wa yuhadzaru minhum wa la yujalasuna wa la yuqra'u lahum wa la yustafadu minhum. Yaitu mereka ini diperangi, diberi peringatan keras, tidak boleh duduk bersama mereka, dan tidak boleh membaca buku-buku mereka, dan tidak mengambil manfaat dari mereka, tidak ambil faedah dari mereka. Kenapa kalau kita bicara tentang ahlul bid'ah, kadang-kadang itu ada satu pembahasan, yaitu tidak mengambil faedah dari mereka. Kenapa begitu? Nah, karena ahlul bid'ah itu bukan semuanya keburukan, dia punya kebaikan juga ada. Iya. Nah, kalau seandainya perkara ini tidak diberikan ketegasan, maka orang-orang dengan percaya dirinya yang overdosis, percaya dirinya yang tinggi, dia mengatakan, dah, saya cukup menjauhi keburukan mereka dan saya mengambil
manfaat dari mereka. Begitu. Iya. Saya mengambil baiknya saja, saya buang buruknya. Nah, kalau antum ambil baiknya dan antum buang buruknya, berarti subhanallah, luar biasa sekali antum, ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani atau seperti siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, itu berarti luar biasa. Itu kita jadikan antum sebagai mufti, ya, kita bisa datang tanya setiap perkara kepada antum. Nah, antum pintar mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Ya. Nah, tapi kalau antum tidak bisa kayak gitu lalu mengatakan saya ambil baiknya dan buang buruknya, itu sama seperti anak kecil yang antum kasih kepada dia permen, madu dan jamu. Pasti dia pilih permen walaupun giginya bolong semuanya. Ya. Dan dia pasti membuang madu karena pahit walaupun madu itu obat. Mafhum ya, ikhwan? Maka kata Syekh di sini bahwa wala yuqra'u lahum wala yustafadu minhum, tidak membaca buku-buku mereka walaupun di dalamnya ada manfaat. Ya, mereka ada tulis ayat-ayat Al-Qur'an, mereka ada tulis hadis-hadis Nabi, ya. Kadang-kadang juga nukil pendapat-pendapat para sahabat, ulama-ulama salaf, walaupun nukilannya sesuai dengan keinginan mereka. Wala yustafadu minhum, dan tidak mengambil faedah dari mereka. Perhatikan dua hal ini. Ya. Kemudian kata Syekh Robi, wa awamuhumul masakin al-makhdu'una haula'i nad'uhum ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Adapun orang-orang awam dari kalangan ahlul bid'ah yang miskin, miskin di sini bukan miskin duit, ya. Jangan antum kalau dengar miskin langsung mikir duit, ya. Nah, miskin itu bisa miskin ilmu, ya, miskin akhlak. Dan ulama kalau ngomong miskin itu maksudnya ilmu. Nah, ulama itu jarang ngomong uang, ya, jarang ngomong tentang apa? Uang. Dan kalau ulama pusing itu pusing tentang berbagai macam penyimpangan. Tidak ada ulama pusing tentang uang, ada susah, jarang ada itu, jarang ada. Iya. Nah, tapi kalau zaman kita ini ustadz pusing tentang uang ya adalah, ya, banyak. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azza wa iyyakum. Di sini kata Syekh wa awamuhum al-masakin al-makhdu'una haula'i nad'uhum ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun orang-orang awam dari kalangan mereka para miskin ini, ya, makhdu'un yang tertipu dengan berbagai macam kebid'ahan, haula'i nad'uhum ila Allah. Mereka ini kami dakwahi mereka kepada Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan apa? Hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Kata beliau, wa hadzal kalam yu'ayyiduhu kalamun katsir min a'immati sunnah wa muamalatihim. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh ucapan kebanyakan para imam-imam ahlu sunnah dan interaksi mereka. Para imam-imam ahlu sunnah pun kalau kita lihat mereka berinteraksi seperti itu. Ya, saya punya satu contoh, ya. Itu Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Itu dikenal beliau itu sangat keras sekali dalam membantah kebid'ahan, apalagi Syiah, ya, punya sikap yang sangat tegas, jelas di ketika berhadapan dengan para pelaku penyimpangan di dalam agama. Beliau punya kitab-kitab bantahan terhadap Syiah dan beliau hidup di Dammaj itu ya seputaran wilayah orang-orang Syiah. Tapi suatu ketika terjadi banjir di Dammaj. Lalu orang-orang kampung itu termasuk Syiah itu datang di situ bantu gali jalan air dan lain-lain. Nah, maka waktu sholat
syekh keluar dari rumahnya menuju ke masjid, lewati mereka. Ini ada para penuntut ilmu sebagian di situ udah waspada. Ini hati-hati ini kalau syekh ketemu mereka ini bahaya ini. Pasti syekh menghajar mereka. Iya, pasti syekh memberikan nasihat keras kepada mereka dan seterusnya. Jadi sudah waspada. Jadi lihat aja ada penuntut ilmu yang lihat apa sikap syekh. Ternyata begitu lewat sampai di mereka, syekh memberikan salam. Ya syekh jalan, biarkan mereka. Itu orang-orang kaget loh. Syekh biasanya keras terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran, ya. Orang-orang Syiah dan lain-lain ya, kalau antum baca buku-buku beliau, tapi ternyata pada muamalah beliau, interaksi beliau di tengah-tengah masyarakat awam nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Artinya apa? Artinya Syekh ketika membantah kebid'ahan, membantah Syiah, itu yang beliau bantah adalah pemikiran dan para gembongnya. Adapun orang-orang awam ini ya nggak ada masalah. Kita rangkul dan kita dakwahi mereka. Iya, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah itu muamalah yang muncul. Muamalah yang muncul. Dan kita juga lihat ya kalau para a'immah berbicara tentang adab, etika, ya, itu luar biasa sekali. Dan mereka mengingkari orang-orang yang galil adab, orang-orang yang nggak punya adab. Oh, mereka bawa sekian banyak contoh ya. Bahkan ada satu kitab kecil ditulis oleh salah seorang masyayikh Yaman itu, Isrunan Nasiha li Talabil Ilmi wad-Da'i, yaitu 20 nasihat kepada penuntut ilmu dan dai. Nah, di situ disebutkan bagaimana sikap para sahabat, para salaf ya. Itu mereka sangat mengingkari orang-orang yang ngomong agama tanpa ilmu. Mereka sangat mengingkari orang-orang yang duduk di hadapan orang alim tapi dia lebih banyak ngomong daripada mendengar ya. Mereka ingkari, dan mereka juga mengingkari orang-orang yang tidak ditanya tapi jawab. Ya. Kira-kira ada tuh enggak? Ada dia ditanya tapi jawab. Hah? Oh, saya kira enggak ada. Banyak ya. Antum duduk sama orang. Ini antum ini duduk sama orang ya banyak ya. Ada ustadz, ada siapa. Antum ada di antara jamaah nanya ke ustadz. Itu biasanya yang jawab duluan ustadz apa para hadirin? Hah? Para hadirin. Itu galil adab enggak? Galil adab. Ya, dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Tapi ikhwan, contohnya begini aja. Kalau antum duduk sama presiden, terus presiden yang ditanya tapi antum yang jawab. Kira-kira gimana? Antum dilemparin sama pas pampresnya itu, diangkat, dibuang. Ya. Karena apa? Siapa yang masuk di ruang ini nih? Galil adab, tidak tahu apa fungsinya. Ya. Nah, begitu. Makanya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Tapi ketika kita mendapati mereka langsung di dunia nyata, itu mereka enggak setegas apa yang mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Saya punya satu kisah ya, ketika di negeri Yaman waktu itu bersama dengan Syekh Muhammad Hizam, penulis kitab Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram, dan beliau punya karangan-karangan banyak sekali, termasuk alim di negeri Yaman saat ini. Itu satu ketika ada penuntut ilmu baru dari Somalia. Di Yaman itu kan rata-rata di markis-markis ilmu itu mulazamah ya. Jadi tidak ada kelas-kelas, tidak ada. Semua orang duduk pada barisan yang sama, pada saf yang sama ketika para masyayikh mengajarkan pelajaran-pelajaran umum. Nanti mereka boleh terpisah itu di pelajaran-pelajaran khusus. Tapi kalau pelajaran umum, pelajaran syekh besar yang mudir yang ngasih di situ, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, itu pelajaran umum, semua wajib hadir. Wajib hadir, hatta para masyayikh duduk. Jadi antum kalau sombong, nanti antum katakan, syekh itu tuh teman saya tuh, kita sama-sama duduk di majelis Sahih Bukhari. Ya, gitu kalau sombong ya, karena para masyayikh juga hadir di situ.
Kalau syekh kibar yang ngisi, itu para masyayikh pengajar semua hadir. Jadi antum duduk sama-sama mereka. Mereka nulis, antum nulis. Jadi kalau sombong ya teman anak, ya, teman anak. Maka memang belajar ilmu agama ini memang bukan untuk gagah-gagahan, ya, bukan untuk menampakkan kesombongan, ya. Nah, saya pernah beberapa hari lalu saya ketemu sama diajak sama teman-teman ketemu sama Ustadz Abu Usama hafizahullah. Itu ketemunya memang bukan bahas-bahas ilmu, cuman makan-makan, ya. Beliau bawa teman beliau tiga, satu adik beliau lulusan Yaman, duanya juga ya orang alim, duanya, yang satu diantara dua itu juara satu Al-Quran nasional, dan dia juara 3 internasional, ya, alim juga. Itu kita duduk-duduk. Tadinya saya kira mereka pengajar di Libya, tapi ternyata mereka siswa lagi belajar semester berapa. Padahal ada yang juara 1 nasional dan juara 3 internasional. Iya. Wah, kita yang nggak ada juara ini malu. Iya. Cuma ngaku-ngaku punya juara repot, ya. Subhanallah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini keadaan seorang penuntut ilmu. Tenang, nggak banyak ngomong. Anak jadi malu karena yang ngomong cuman anak sama Ustadz Abu sama ya teman-teman paling lucu-lucu doang, ya, ketawa-ketawa, ya, jadi malu di hadapan orang-orang yang punya ilmu tetapi mereka tenang, ya, nggak berisik. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya ingin mengatakan bahwa Syekh Muhammad Hizam ini di Mulazama itu kan tidak ada kelas-kelas. Jadi suatu ketika ada orang Somalia baru datang. Antum tahu orang-orang Somalia? Orang-orang Somalia itu ya mungkin kalau kita lihat-lihat di TV di apa mungkin ya kita nggak terlalu. Tapi kalau kita lihat nyata, wow, itu Masya Allah mereka luar biasa, ya. Itu suatu ketika Syekh ini keluar dari maktabah, jalan di lingkungan itu. Biasa di Yaman itu para masyayikh kadang jalan-jalan tuh nggak pakai sendal, biasa, nggak ada pengawal. Jalan, ketemu sama ini Somalia lagi nyuci selimut. Dan selimutnya di Yaman itu tebal-tebal, ya, karena dingin, ya. Jadi begitu dia lihat Syekh ini kan dia nggak kenal ini Syekh Muhammad Hizam, Syekh besar, ya. Dia panggil ya Abdullah, ta'al. Kata Syekh, enggak ada orang. Saya, iya, ente sini. Datang begitu, ayil khadamat, apa yang bisa saya bantu? Kata dia, pegang apa? Pegang selimut. Peras, satu sampai ada lagi, satu lagi, peras sampai 5. Syekh itu keringat tuh sampai ngos-ngosan Syekh. Setelah itu kata Syekh, ada lagi. Dia tidak ada, jazakallah khair. Sudah, pergi. Syekh Muhammad Hizam pergi tanpa ngomong sepatah kata pun. Cuma katakan jazakallah khair. Pergi sudah. Ternyata berapa hari kemudian beliau jadi naib ngajar. Ngajar ganti Syekh Kibar. Begitu ngajar ini Somalia lihat kaget. Loh, ini bukannya beberapa hari lalu yang saya suruh meras selimut. Itu Somalia yang antum tahu hitamnya itu apa ya? Orang Somalia tahu hitamnya orang Somalia. Bukan hitam dub tapi mengkilap. Ya. Itu jadi putih dia. Karena saking gugupnya dia itu jadi putih. Loh, ini kenapa orang ini? Ternyata setelah itu ditanya baru dia ngomong, cerita sama teman-teman, lu ini Syekh yang kemarin saya demikian. Subhanallah, ya. Padahal kalau kita lihat para masyayikh mereka sangat mengingkari orang-orang yang tidak beradab, apalagi penuntut ilmu, ya. Tapi dalam dunia nyata dan seperti itu. Kenapa?
Ya karena mereka berbicara itu kepada orang-orang yang memang memiliki ilmu. Nah di dunia nyata bisa jadi ini para awam. Bisa jadi ini para apa? Awam. Orang-orang miskin dengan ilmu. Yang kita apa? Rangkul. Kita perlu rangkul. Kita perlu muamalah dengan mereka. Kita dakwahi mereka kepada kebaikan. Iya. Nah, maka kemudian kata Syekh Robi, annahum yad'una al-awwama ila Allah tabaraka wa ta'ala wa la yahjurunahum kama yahjuruna a'immatas su'i wa a'immatas syarri wa a'immatad dhalal. Mereka dalam interaksi mereka, para ulama-ulama sunnah itu dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang awam, itu mereka mendakwahi orang-orang awam kepada Allah. Mereka tidak menjauhi orang-orang awam sebagaimana mereka menjauhi para pemuka-pemuka kejelekan, para pemuka-pemuka kesesatan, para ahli bid'ah dan seterusnya. Beda. Mereka membedakan antara tokoh dan awam. Iya. Nah, lalu kata Syekh Robi, ifhamu hada, pahami ini dengan baik. Hatta la yafhama ba'dukum anna kulla man waqa'a fi bid'atin batta hajruhu la kalama ma'ahu wala da'wata wala syai'. Pahami ini dengan baik. Hingga sebahagian kalian itu tidak salah paham bahwa setiap orang yang terjatuh di dalam bid'ah itu harus dijauhi. Tidak boleh ada pembicaraan bersama dengannya, tidak boleh ada dakwah kepadanya, dan tidak ada apapun sama sekali, hubungan apapun sama sekali. Ini salah. Karena tidak setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah itu boleh disikapi demikian. Iya. Paham ya? Paham maksudnya? Kalian harus paham dua konteks di atas supaya kalian jangan salah paham. Bahwa tidak setiap orang yang terjatuh di dalam bid'ah itu harus disikapi sebagaimana sikapi pentolan, karena ada di antara mereka itu yang awam. Iya. Naam. Lalu kata beliau, la ad-da'watu qa'imatun hatta lil kuffar walil yahudi walin nasara wa da'watu qa'imatun li ahli bid'ah aidan, lakin la yatamayya'ul insanu fayadhhabu yudakhiluhum wa ya'nasu ilaihim hatta yadhi'a. Kata beliau, bukan sikap kita itu menyamaratakan setiap ahlul bid'ah, tidak. Sebab apa? Dakwah itu tetap tegak. Hatta kepada orang kafir, hatta kepada orang Yahudi, hatta kepada orang Nasara, itu tetap mereka didakwahi. Ya, ad-da'watu qa'imatun li ahlil bid'ah aidan. Demikian pula dakwah itu tetap tegak kepada ahlul bid'ah. Lakin la yatamayya'ul insanu fayadhhabu yudakhiluhum wa ya'nasu ilaihim hatta yadi'a. Tetapi tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh terlalu lembek, tidak boleh sampai engkau kehilangan karaktermu. Tidak boleh sampai engkau kehilangan jati dirimu sehingga engkau pergi dan masuk bersama mereka dalam penyimpangan mereka, wa ya'nasu ilaihim, sehingga engkau nyaman kepada mereka, hatta yadi', lalu apa? Sesat. Tidak boleh. Dakwah mereka tetap. Dakwah mereka tetap. Rangkul mereka tetap. Tapi karaktermu tetap harus ada. Jati dirimu harus tetap ada. Supaya engkau tidak terbawa dengan mereka, engkau tidak ikut mereka sampai terfitnah oleh kesesatan mereka. Jadi kalau antum lihat, oh ini kayaknya tidak bisa, jati diri saya bisa hilang dengan orang ini, tidak ada faedahnya, orang ini keblinger, ya, orang ini keblinger, ya sudah tinggalkan. Tinggalkan itu karena apa? Jangan sampai antum terbawa sama mereka. Nah, paham ya ikhwan? Kemudian kata Syekh, tukhlasu lillahi azza wa jalla wa tuhawilu in kadha hadha alladhi waqa'a fid dhalal bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah bil ardil jayyid al maqruni bil hujjati wal burhan fa inna hadha sababun min asbabil hidayah wa qad hasala bihi hidayatul katsir fi katsirin minal buldan. Kata beliau, kata Syekh Robi, engkau perlu ikhlas kepada Allah. Engkau harus ikhlas kepada Allah.
Sehingga watuhawilu ingkada hadzal ladzi, dan engkau berusaha untuk menyelamatkan orang alladzi waqa'a fid dhalal, yang terjatuh ke dalam kesesatan, bi kitabillahi wa bi sunnatir rasulillah, yaitu dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil ardil jayyid al maqrun bil hujjah, yaitu dengan apa? Dengan penyampaian yang baik yang didasarkan atau yang disandarkan kepada hujjah dan bukti yang terang. Fa inna hadza sababun min asbabil hidayah. Karena apa? Menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, disertai di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, penjelasan-penjelasan para ulama, adalah merupakan sababun min asbabil hidayah, merupakan sebab dari sebab-sebab orang itu mendapatkan hidayah. Nah, sampai di sini paham ya ikhwan? Baik. Kemudian kita masuk pada apa namanya? Ucapan Al-Imam As-Sabuni yang berikutnya. Jadi di sini memang ada Syekh Rawi berikan contoh ya. Contoh apa? Contoh terhadap interaksi para ulama. Yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ketika beliau hadir itu bumi benar-benar berada dalam keadaan di negeri tersebut benar-benar berada dalam kegelapan ya. Khurafat, syirik dan lain-lain. Beliau hadir di tengah-tengah mereka, beliau mendakwahi mereka sampai dengan karunia dan rahmat Allah terbentuklah Darut Tauhid, yaitu Mamlakah As-Saudiyah ya. Begitu juga siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadir ya, ketika itu kondisi memang benar-benar manusia tenggelam di dalam apa? Praktek penyembahan terhadap kubur, khurafat, kesesatan dan seterusnya. Ya, beliau dengan sabar mendakwahi mereka dan akhirnya apa? Tersebarlah dakwah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum lihat keterangan-keterangan Ibnu Taimiyah terhadap ahlul bid'ah itu sangat keras sekali, sangat keras sekali. Tapi pada prakteknya beliau hadir di tengah-tengah mereka dan mendakwahi mereka. Kenapa? Karena yang beliau berbicara itu beliau arahkan kepada para pemuka-pemukanya, para tokoh-tokohnya. Adapun yang beliau berhadapan adalah para awamnya. Iya. Nah, mafhum ya, ikhwan? Taib. Kemudian begitu juga kita lihat ya, ada para dai-dai salafiyun di India, yaitu mereka datang dalam kondisi India itu benar-benar berada dalam kegelapan. Ya, lalu adalah dakwah Quran dan Sunnah di sana ya, dakwah salafiyun di apa? India itu. Nah, taib, kemudian kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Wa qala al-Ustadz Al-Imam rahimahullah wa ana bifadlillahi azza wa jalla wa mannihi muttabi'un li atharihim mustadhi'un bi anwarihim nasihun li ikhwani wa ashabi alla yazliqu an manarihim. Ini sebenarnya kalau di paus minta saya tolong lihat kitabnya. Oh ya. Oh beda ya. Alla yazighu an manarihim. Ini yazighu. Di sini yazliqu beda. Ya, bisa dibaca yazlaqu, bisa dibaca yazliqu, tapi yang nampak dalam Al-Qur'an ini kalimat ini biasanya ya paling sering itu menggunakan kata yazliqu. Di situ ada cetakan yang lain. Coba Anda lihat ya, Wawan. Pendekar sini. Oh sama, enggak, Anda lihat yang terjemahan Pak apa namanya Pak Kasman, coba Anda lihat yang itu. Boleh enggak? Afan ya, Anda lihat ya. Oh ini malah anu lagi. Ini beda lafaz lagi. Alla yurfa'u ghaira manarihim. Ya. Ya. La yurfa'u di situ apa? Hah? Apa di situ? Bang apa? Yazilu. Ya inilah
pentingnya ada banyak para fuqaha ya, supaya kita bisa tahu. Baik. Nah, di sini apa? Kebetulan memang kitab Ana ini tidak ada tahqiqnya, jadi saya belum punya kemampuan untuk mentahqiq ya. Kalau ada yang punya kemampuan untuk mentahqiq ya bisa kasih informasi. Ya. Nah, tapi apa namanya yang jelas di sini lafadznya adalah yang kita pakai yang di saya aja ya. Yaitu tapi maknanya semua sama. Ini maknanya sama, yaitu apa? Allah yazliqu an manarihim. Ini ada yang memberikan harakat itu Allah yazlaku, tapi saya lebih cenderung membacanya yazliku ya. Nam Allah yazliku an manarihim wa la yattabi'u ghaira aqwalihim wa la yashtaghilu bihadhil muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fiha bainal muslimin. Di sini apa? Qala al-Ustadz al-Imam rahimahullah, berkata al-Ustadz al-Imam rahimahullah. Yang dimaksudkan siapa? Al-Imam As-Sabuni. Yang dimaksudkan di sini al-Ustadz al-Imam itu adalah al-Imam As-Sabuni. Siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah perawi yang menerima riwayat kitab ini dari al-Imam As-Sabuni. Ya, perawi yang menerima riwayat kitab ini dari al-Imam As-Sabuni itu dia berkata qala al-Ustadz al-Imam rahimahullah. Berkata Ustadz al-Imam rahimahullah. Ya, ini yang dia maksud adalah al-Imam As-Sabuni. Kata al-Imam As-Sabuni, ana bifadlillahi azza wa jalla wa mannihi muttabi'un li atharihim mustadhi'un bi anwarihim. Saya dengan karunia Allah dan nikmat darinya muttabi'un li atharihim, mengikuti petunjuk mereka. Petunjuk mereka ini siapa? Bukan. Sebelumnya. Siapa sebelumnya? Barakallahu fiik, ini sudah bisa ngaji kitab ini enggak sia-sia ya. Para penuntut ilmu yang kayak gini kadang-kadang kita ngajar juga takut salah. Ya. Nah, apa namanya? Ini adalah apa? Mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, yakni mengikuti para imam-imam yang disebutkan akidah mereka, manhaj mereka, sikap mereka terhadap ahlul bid'ah yang kita telah baca sebelumnya dari keterangan al-Imam As-Sabuni. Iya. Nah, mengikuti mereka, mustadhi'un bi anwarihim, ya, mendapat penerang dengan cahaya mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi, aku nasihatkan kepada teman-temanku dan kepada sahabat-sahabatku, kata Imam As-Sabuni, alla yazliku an manarihim, bahwa janganlah tergelincir dari menara mereka, maksudnya dari panji-panji mereka. Janganlah tergelincir dari panji-panji mereka. Panji-panji siapa di sini? Imam-imam yang disebutkan, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Yahya Ad-Duhli, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Ats-Tsauri dan seterusnya yang beliau sebutkan sebelumnya itu. Beliau katakan jangan tergelincir dari panji-panji mereka, jangan tergelincir dari jalan mereka, dan jangan tergelincir dari panji-panji mereka. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan jangan mengikuti selain pendapat mereka. Jangan mengikuti selain pendapat mereka. Kenapa ya kawan? Kenapa tidak boleh mengikuti selain pendapat mereka? Padahal kita katakan harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mengikuti pendapat mereka, ulama-ulama ini? Karena kita katakan nas-nas yang tidak mampu dipahami oleh kita, maka tentu pemahaman mereka lebih selamat dari pemahaman kita. Pemahaman mereka lebih baik dari pemahaman kita. Mereka lebih bertakwa dari kita, mereka lebih zuhud dari kita, mereka lebih wara' dari kita, maka kita mengikuti mereka dalam bab yang demikian itu tidak ada salahnya. Iya, karena mengikuti orang yang lebih baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlul ilmi jika engkau tidak tahu. Iya. Artinya apa? Ahlul ilmi kalau kasih keluar fatwa tentang nas yang membutuhkan pemahaman, maka pemahaman ahlul ilmi itulah yang harus dipakai. Kalau pemahaman Anda bertentangan, buang pemahaman Anda, pakailah pemahaman ahlul ilmi. Begitu. Iya. Paham ya? Kecuali ada nas. Dan alhamdulillah perselisihan ahlu sunnati wal jamaah
ashabul hadis dalam bab apapun itu tidak pernah keluar dari hadis, tidak pernah keluar dari nas. Walaupun mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, kalau antum rujuk pendapat mereka pasti ada nasnya juga. Kadang-kadang mereka berselisih dalam pemahaman, bisa jadi. Ya kadang-kadang mereka berselisih dalam tanawu. Yang satu ini telah mendapatkan nas, yang satu ini belum dapat nas yang demikian, bisa jadi. Atau kadang-kadang menurut yang satu nas ini doif, sementara yang satu enggak, menurut saya itu sahih, sehingga mereka berpegang dengannya. Ala kulli hal, kalau perselisihan ashabul hadis itu perselisihan yang masih berada di dalam bingkai nas Al-Quran dan sunnah. Tinggal para penuntut ilmu saja. Kalau dia cerdas, dia rajin, ya, dia berusaha untuk mencari pendapat dengan ketakwaan dia. Mana yang lebih dekat kepada nas. Dia yakini lalu dia amalkan. Iya, jangan yakini doang. Harus amal. Harus amal. Karena apa kata Al-Imam Malik rahimahullah? Dibawakan oleh Al-Imam Abul Fida dalam tafsirnya, yaitu Ibnu Katsir, bahwa orang yang dikatakan berilmu, orang yang berilmu itu ada 3 jenis manusia yang berilmu. Yang pertama alim billahi wa awamirillah. Dia berilmu tentang Allah dan tentang syariat Allah. Yang kedua alim billah wa laisa bi awamirillah. Dia alim terhadap Allah tapi tidak terhadap syariat Allah. Jadi dia ahli ibadah tapi tidak berilmu. Yang kedua, dia alim bi awamirillah wa laisa billah. Dia alim terhadap syariat Allah tapi tidak kepada Allah. Paham maksudnya? Orang pertama itu dia berilmu dan dia beramal dengan ilmu, itu maksudnya. Orang kedua itu dia tidak berilmu tapi rajin beramal. Iya. Orang ketiga dia berilmu tapi dia malas beramal. Iya. Berilmu tapi malas beramal. Ini ada 3 jenis orang yang dikatakan alim. Mana yang selamat? Yang pertama. Iya, yang pertama. Maka jadilah orang yang berada pada golongan yang pertama, yaitu belajar untuk beramal. Jangan belajar untuk debat doang, nggak boleh. Ya, jangan belajar untuk debat doang. Taib. Kemudian kata beliau, wala yastagilu bihadhil muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fiha bainal muslimin. Dan janganlah mereka sibuk, teman-temanku, sahabat-sahabatku itu jangan sibuk, jangan dibuat sibuk dengan perkara-perkara baru dari berbagai macam bid'ah yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak boleh sibuk dengan urusan itu. Wal manakiri minal masailil lati dhaharat wan tasharat, dan kemungkaran dari berbagai permasalahan yang telah nampak dan tersebar. Walau jarat wahidatun minha ala lisanin wahidin fi asri ulaikal a'immah lahajaruhum. Yang kalau seandainya satu saja dari bentuk kemungkaran dan penyimpangan yang tersebar itu diucapkan oleh seseorang pada zaman imam-imam ini, pada zaman Imam Ibnu Khuzaimah, pada zaman Imam Muslim, Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli dan lain-lain. Kalau seandainya diucapkan oleh satu orang saja, satu bentuk penyimpangan mereka pada zaman imam-imam tersebut, lahajaruhu, pasti para imam-imam tersebut telah menghajarnya. Ya, maksudnya begini. Kalau antum penuntut ilmu pemula, tidak usah antum sibuk untuk membahas persoalan kemungkaran syubhat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena subhat-subhat itu telah nampak dan nyata dan sudah ada pendahulunya. Ini dia cuma daur ulang aja. Orangnya berbeda, tapi metode yang sama sudah ada zaman terdahulu. Jadi antum cukup berpegang dengan jalannya ulama terdahulu, pendapatnya ulama terdahulu, dan prinsip-prinsip mereka saja. Sebab apa? Bid'ah-bid'ah yang sekarang yang antum lihat, wah besar, wah ini ngeri, wah ini ngeri, itu sesungguhnya sudah ada terdahulu dan sudah dibantah oleh para ulama-ulama terdahulu. Apa yang antum katakan yang paling tren sekarang, misalnya apa? Meditasi. Meditasi sudah dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sudah dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa lagi? Antum mau bicara penyimpangan apa?
Penyimpangan apa yang belum ada? Coba. Zaman ini yang lagi tren apa? Antum yang punya TikTok ini, coba apa yang paling tren sekarang subhat ini? Hah? Sebab apa? Fanatisme berlebihan terhadap madhab. Sudah dibantah di tahun 700 Hijriah. Bahkan di tahun 700 Hijriah lebih ngeri. 600 Hijriah lebih ngeri. Ngerinya apa? Ngerinya orang-orang itu sholat di Masjidil Haram 4 imam. Karena 4 madhab. Orang Hanafi imamnya Hanafiyah, orang Syafi'i imamnya Syafi'iyah, orang Hambali imamnya Hanabilah, orang Maliki imamnya Malikiyah. Lebih ngeri nggak? Antum perbedaan madhab di zaman ini yang digembar-gemborkan, yang fanatisme madhab berlebihan, itu belum ada. Yang nggak mau sholat di belakang selain madhabnya, belum ada. Tapi di tahun 600 Hijriah sudah ada. Dan sudah dibantah habis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sudah dibantah habis. Apalagi antum mau ngomong, bid'ah apa sekarang? Bid'ah tawassul, bid'ah kuburan. Sudah dibantah oleh Al-Imam As-San'ani di negeri Yaman dengan tathhirul i'tiqadnya. Apa? Pada zaman yang sama di negeri Najd dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan apa? Kasyfu syubuhatnya. Apa lagi? Bid'ah apa lagi? Ya, maka wajar Imam As-Sabuni mengatakan, seandainya bid'ah-bid'ah yang baru tersebar yang banyak ini, satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja diucapkan oleh jangan banyak orang, satu orang saja pada zaman imam-imam terkemuka itu, pasti mereka sudah kuliti dia. Ya, gak tunggu lama. Gak tunggu lama. Maka dari itu antum penuntut ilmu, bukan tabakat antum untuk itu. Tabakat antum berpegang dengan jalan para salaf, nanti syubhat itu semuanya tersingkap. Semuanya apa? Tersingkap. Daripada antum duduk ya berjam-jam ngomong tentang syubhat, membantah syubhat, padahal tabakat antum itu belum. Ya, lebih baik antum duduk berjam-jam murajaah siapa yang sudah hafal Umdatul Ahkam, siapa yang sudah hafal hadits arba'in, siapa yang sudah hafal Bulughul Maram, siapa yang sudah hafal Riyadhus Shalihin. Siapa sudah hafal Riyadhus Shalihin, saya mau kasih dia HP walaupun saya tidak ada HP. Ini aja saya mau kasih. Apa? Siapa sudah hafal Bulughul Maram? 1.500 hadis Bulughul Maram. Siapa yang hafal? Belum ada. Qawaidul Arba, 4 kaidah dalam perkara tauhid uluhiyah. Siapa yang hafal? Belum ada. Lalu antum duduk banyak-banyak ngomong-ngomong bahas agama. Antum seperti mufti itu bahas apa? Ya. Seperti mufti itu antum bahas apa, ikhwan? Qawaidul Arba belum hafal. Thalathatul Usul belum. Hadis arba'in saja belum, Umdatul Ahkam yang 300 sekian hadis saja belum, lalu bahas apa? Hah? Bahas dengan pemikiran sendiri. Lah, bahas dengan pemikiran sendiri itu tidak boleh. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan. Lalu kata beliau, wa badda'uhu wa lakadzabuhu wa asabuhu bikulli su'in wa makruhin. Dan apa? Pasti mereka telah membid'ahkan dia, mereka telah mendustakan dia, dan mereka telah memberikan kepada dia berbagai macam kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang tidak disukai. Jadi artinya setiap kali dia muncul dengan penyimpangannya itu pasti mereka sudah membantahnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, kira inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.